devisa ekspor kita itu ditempatkan di luar negeri, misalnya di Singapura atau di Hong Kong atau di beberapa negara-negara lain. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad menilai rangkaian diplomasi Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Perdana Menteri Narendra Modi memiliki arti strategis bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan tersebut membuka peluang memperkuat investasi sekaligus mempercepat pengembangan energi bersih. Hal itu disampaikan Kamrus Samad saat diwawancarai usai menghadiri agenda di Hotel Arya Duta Makassar pada Selasa 7 Juli 2026 siang. Menurut politisi Partai Gerindra itu, Singapura masih menjadi salah satu mitra ekonomi paling strategis bagi Indonesia. Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, negara tersebut secara konsisten masuk dalam 5 besar sumber investasi asing ke Indonesia. Meski demikian, Kamrus Samad menilai pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui berbagai kegiatan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang devisa hasil ekspor atau DHE. Ia menjelaskan aturan tersebut mengharuskan dana hasil ekspor ditempatkan di bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara selama 12 bulan selama skema repatriasi. Selama ini, sebagian dana devisa hasil ekspor Indonesia banyak ditempatkan di luar negeri termasuk Singapura dan sejumlah pusat keuangan internasional lainnya. Kebijakan itu diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kamrus Samad juga menyambut positif kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan India sebagai tamu kehormatan pada tahun 2025. Ia mengatakan masih banyak peluang kerjasama yang dapat dikembangkan kedua negara terutama di sektor energi bersih. Untuk lihat data ekspor perdagangan kita, Singapura itu masuk di top 3 tujuan ekspor kita, dan juga Singapura itu masuk di 5 besar untuk sumber investasi dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir ini. Karena itu posisi Singapura itu sangat penting bagi Indonesia. Begitu juga sebaliknya, bagi Singapura Indonesia sangat penting. Tetapi kita melihat bahwa ada sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang didorong oleh Presiden Prabowo, misalnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 tentang devisa hasil ekspor. DHE ini adalah di dalam PP tersebut diatur adanya repatriasi dana hasil ekspor selama 1 tahun yang harus ditempatkan di Bank Himbara selama 12 bulan. Yang selama ini hasil devisa ekspor kita itu ditempatkan di luar negeri, misalnya di Singapura atau di Hong Kong atau di beberapa negara-negara lain. Nah, bagi pemerintah Indonesia ini sangat penting karena diharapkan hasil devisa ekspor itu bisa menjadi penguat satu dalam jangka pendek dan jangka menengah, memperkuat cadangan devisa kita. Yang kedua juga bisa mendorong stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga, kita harapkan hasil penjualan ekspor sumber daya alam kita, baik dari pertambangan maupun dari sektor perkebunan, itu bisa transmisi kembali dalam pembangunan ekonomi sektor real, khususnya di dalam negeri. Nah, karena itu kita mendorong pemerintah Indonesia juga untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada pengusaha yang telah menempatkan dana hasil ekspornya, DHE-nya, melalui konsep repatriasi selama 12 bulan di Bank Himbara dengan skema pembiayaan imbal dengan BI rate atau rate-nya itu minimal sama dengan
bunga atau lebih rendah dari bunga deposito penempatan 12 bulan repatriasi tersebut, sehingga OPEX-nya, biaya CAPEX, capital expenditure dari perusahaan eksportir maupun investasi, dan juga operasional expenditure OPEX-nya itu bisa kembali bergerak melalui fasilitas pembiayaan tersebut. Gitu. Untuk India rencanakan hari ini mau ketemu dengan Nah, satu poin lagi yang menyangkut Singapura, sebetulnya menurut saya, di penilaian saya, ada ketakutan dari pemerintahan Singapura terhadap penguatan kebijakan di kedaulatan ekonomi nasional kita, ya, khususnya menyangkut penempatan devisa hasil ekspor, lalu kemudian ada ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Nah, semua sumber daya alam dengan komoditi tertentu yang ditentukan harus menggunakan DSI sebagai fasilitas eksportir. Yang selama ini tradernya itu berkedudukan di Singapura oleh private sector, perusahaan swasta atau perusahaan trader yang ditunjuk oleh para buyer global maupun oleh para investor di sektor perkebunan dan pertambangan. Itu saya melihat itu. Nah, untuk Perdana Menteri India, ini adalah kunjungan balasan karena Presiden Prabowo tahun 2025 pernah menjadi tamu kehormatan di dalam peringatan kemerdekaan India di tahun 2025 awal. Dan ada banyak kerjasama yang bisa ditindaklanjuti dengan India. Salah satunya adalah penggunaan energi bersih. Energi bersih itu di India sudah menggunakan energi yang bersumber dari nuklir untuk layanan rumah sakit, ya, jadi untuk layanan kesehatan buat rakyat India, untuk layanan transportasi buat rakyat India, untuk layanan sekolah pendidikan buat India, masyarakat India. Jadi energi bersih itu telah digunakan dengan baik dalam layanan publik di India. Nah, Indonesia saya kira bisa mendorong kerjasama tersebut dalam rangka percepatan penggunaan energi nuklir untuk kepentingan layanan publik Indonesia, mulai dari layanan rumah sakit, layanan industri, kemudian layanan transportasi, dan juga layanan sistem pendidikan kita yang semakin membutuhkan kapasitas energi yang memadai karena sistem pengajaran yang lebih digitalized. Setidaknya ini peluang ya untuk Indonesia. Ya, kita memiliki market yang sangat besar dan juga tingkat kebutuhan yang besar untuk melayani 280 juta rakyat Indonesia. Dan kita memiliki sumber daya alam yang memadai, termasuk bahan baku untuk memproduksi energi nuklir tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.